Saya Nusyafi Rosmayanti, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Tangerang. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara pra-observasi terkait tugas modul 2.3, aksi nyata 2.3 bersama rekan saya, Bapak Sumarno. Beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris kelas 10 dan 11. Pak Marno, apa kabar? Baik. Hari ini kita mau wawancara pra-observasi ya Pak ya, terkait observasi yang akan saya lakukan ketika Pak Marno melakukan pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris, gitu Pak ya. Baik, di sini saya ingin menanyakan tujuan pembelajaran yang akan Bapak berikan pada saat pembelajaran, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu ada reading dan hearing, membaca dan menulis, menganalisis, menangkap makna dan mengevaluasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur bahasan teks, lisan dan tulis berbentuk iklan atau advertisement atau undangan, invitation dan pengumuman, announcement secara kritis, kreatif dan jujur terkait topik dengan tingkat kelancaran dan ketepatan yang optimal. Oke, baik, itu tujuan pembelajarannya Pak ya. Nah, dari tujuan pembelajaran itu sendiri, apa sih yang ingin dikembangkan dari siswanya? Jadi kreatif ya, siswa itu bisa membuat iklan di media sosial dengan menggunakan teknologi Canva ya. Oke. Gitu. Jadi membuat iklan dengan media pembelajaran adalah Canva Pak ya. Canva. Kemudian yang ingin saya tanyakan kembali, model pembelajarannya apa Pak yang digunakan? Model pembelajaran itu project based learning. Project based learning. Iya, PJB. Oke. Sedangkan untuk strateginya sendiri nanti di dalam pembelajaran Pak Marno seperti apa? Siswa dibikin kelompok dalam satu kelas itu 6 kelompok. Oh 6, berarti cukup banyak ya? Cukup banyak, jadi kalau 35 dibagi 6 itu berapa? Kali 6 ya, ada yang 5 ada. Oh berarti ada satu kelompok yang isinya 5 gitu ya? 5, ya. Jadi pas memang satu kelasnya ada. Iya. Selain itu Pak, strateginya selain pembagian kelompok ada lagi? Ada, jadi setelah mereka bisa membuat iklan di Canva untuk mengetahui sebagian besar respon terhadap iklan yang dia buat, kita lihat berapa yang like dari iklan yang dia buat, dengan mengupload ke IG atau WhatsApp. Oh berarti itu juga bagian dari penilaiannya ya sebenarnya ya? Iya. Penilaian, jadi hasil yang mereka buat iklannya, kemudian mereka upload di sosial media mereka, dan bentuknya itu dilihat dari seberapa banyak respon dari orang lain ya, di media sosialnya tersebut, melalui misalkan like atau komenannya ya Pak ya? Oh gitu, oke. Nah ini sasaran kelas berapa Pak? 11. Tadi merupakan wawancara pra-observasi kepada rekan saya, Bapak Sumarno, di mana nanti untuk observasinya sendiri akan dilaksanakan tanggal 2 September 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before studying, let's pray together. Finish. Say greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my children. How are you today? Thank you. Today is Monday. And then what's that? 2 September 2024. I think not 2, but 2nd September. 2nd September 2024. Okay, my children, before studying, I want to check you one by one. This is 11 dikali 2 or
11 di KP3. Moment. I want to check what I want. DKP. Adelia. Ahmad Rizky Saputra. Ahmad Raihan. Sik. Akbar Aldiansa. Amin. Anissa. Sik. So many sick students today. What the happened? Azmi. Destiana. Today, okay. I think before studying, let's raise your hand like this. And then left and right up like this. And look up, you know. On the left. What is the left? Oh, right. Right. And then left. Now, how do you feel now? Dari mana rasanya hari ini? Kalau kayak gitu, fast or not? Fast, it means dark. In the morning, what do you drink? Apa yang kamu minum pagi hari? Ice? Milk? Where do you know about milk? Dari mana kamu tahu tentang susu? On the advertisement? Announcement? Oh, dari mana? Iklan ya? Ya, seperti materi kita hari ini adalah iklan. Or in English is advertisement. Okay, my children, what's the function of iklan? Anybody know? Apa tujuan daripada iklan? Membujuk, mengajak orang lain untuk membeli. Untuk membeli apa? Membeli produk atau jasa. Or today, I bring you 3 kind of advertisement. This one. Can you see it? What is this? Summer camp. Ini camping di cuaca panas ya, masih dalam musim panas. Which one? Product or service? Jasa ya. Okay. What do you think about this one? Product or service? And about this one? Service. So, residential electrician. Suka memperbaiki. So, there are two kind of service. There is pelayanan jasa, dan ini adalah event itu semacam kejadian, perlombaan dan sebagainya, itu adalah event. Tapi kalau jasa kayak ukur, memperbaiki listrik, sekali ini adalah servis. Oke, itu tujuan daripada
prakteknya bisa membuat iklan ya. Because your mayor is DKP dan kita berhubungan dengan apa namanya teknologi yang kita gunakan, jadi I need you make a group to make advertisement supaya untuk membuat iklan ya. Jadi silakan dibuat grup nantinya untuk membuat iklan. Boleh yang mana yang kalian suka dipilih apa namanya. Plus itu ada service, product, and service input. So can you make a group please? Silakan membuat kelompoknya. Ya, boleh 6 or 5 is okay. 5 maybe. 6 ya. Silakan sebelum ya, di dua mejanya di ya boleh tuh 7 boleh. Silakan digabung gitu atau berbalik jadi biar itu Oke, my dear, mungkin tidak sembarangan kalian membuat iklan. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah tentang struktur teksnya. Struktur teks itu adalah informasi isi dan informasi tertentu. Maksudnya menyebutkan tujuan iklan, berdasarkan kegiatan di media massa, informasi isi dan informasi dari iklan barang dan jasa tersebut. Terus yang kedua, unsur pembahasannya. Unsur pembahasannya adalah ungkapan dan kosakata yang lazim digunakan. Kosakata yang lazim digunakan, baik itu iklan barang, jasa atau informasi. Terus karena kita menggunakan topiknya bahasa Inggris, kalian juga harus menggunakan apa namanya artikel ya. Artikel itu menggunakan kata depan, the, this, those dan sebagainya. Terus yang tidak kalah bagusnya adalah topik. Untuk topik, apakah itu iklan barang dan jasa? Silakan kalian sebagai siswa nasional sekolah SMK ini apa yang ada inspirasi kalian? Artinya sebagai bahan penilaiannya nanti Bapak harap kalian upload nanti produk kalian itu boleh di Instagram, boleh juga di YouTube ya. Jadi untuk mengetahui seberapa besar respon penilaian kalian daripada respon live yang kalian dapatkan. Kalau banyak berarti iklan kalian berhasil. Dia bisa? Yes. Silakan dibuat sebagus mungkin, semenarik mungkin. Maka percaya kalian adalah Richard P. Mayor yang sudah paham betul mana warna yang bagus, yang menarik, catchy, sehingga si penonton itu langsung oh iya ini tertarik dengan iklan. Dan target yang iklan iya betul ya, service boleh ya. Yang kedua adalah yang ketiga adalah yang terkait sekarang bisa dilakukan dan kode referensi. Untuk referensi boleh Bebas.
Ya, tidak banyak produk. Ya, boleh. Ya. Iya, pilih salah satu. Kalau yang bisa, produk dan how about the hotel? Anyone of you know about hotel? Yeah. Hotel about service, product, or event? Service. And how about burger? Hamburger. Pizza, product. And how about Jakarta Jazz Festival? Produk sumber dari UMKM, traditional cake, ya. Desain nasi goreng, pisang goreng, pisang goreng. Batu program pemerintah untuk UMKM. This is product, ya? How about you? This good. Product, service, or event? Product. What kind of product? Drink. Nanti maunya tradisional or this you make net product designed by you, ya, jadi saya Coca-Cola ganti apa? Kalau timbul rasa kreativitas. I think you have done about your project. The project is advertisement. Ada apa produknya tentang iklan? Iklan tujuannya apa? Atau ada orang membeli produk atau jasa. Tipe daripada apa namanya? Iklan itu ada berapa? Ada yang menjual rasa, ada iklan. Terus lagi dari struktur teksnya ada informasi terperinci dan informasi terkait. Terus bahasa juga jelas, ya, yang mudah dipahami. Terus topiknya juga sama. Multimedia yang kalian gunakan saat ini adalah aplikasi tanpa yang akan kalian upload di IG, ya. Nah, itu tadi. Barangkali sampai sini ada pertanyaan, any question about our project? Silakan, selanjutnya masih terkendala dengan masalah iklan. Apa yang menjadi kendala kalian? Saya silakan, tanda tangan. Bisa di bahasa Inggris apa? Bisa di bahasa Inggrisnya, ya.
Oke, Bapak langsung jawab. Untuk bahasa Inggris kan, mungkin kita akan belajar bahasa Inggris intinya. Karena kelas mesti Inggris, di skill kita harus bahasa Inggris. Jadi kalau kita bahasa Inggris, tipnya adalah bahasa Inggris, bisa chatting sama orang Inggris atau orang lain yang luar. Jadi kalian terbiasa untuk berbicara bahasa Inggris. Tapi selain dari mata paham yang terkendala dengan bahasa Inggris, apalagi masalah teknis, pencarian katanya. Gimana dengan pencarian katanya? Udah? Ya. Oke. Untuk masalah penilaiannya, based our commitment, bahwa nilai kalian didapat ketika kalau di IG itu banyak yang like-nya ya. Karena di sini ada 5, ada 6. Kalau uploadnya di IG-nya masing-masing, tinggal kombinasi atau summarize jumlah dari beberapa like yang ada di individu masing-masing di belakang. Ya, untuk masalah penilaiannya gampang. Ada lagi pertanyaan? Boleh? Baik. Ada? Oke, jadi gitu aja. Mungkin Bapak hanya bisa menambahkan materi yang kedepannya itu tentang apa namanya mungkin akan lebih dijabarkan lagi ya tentang step-stepnya. Kalau ini kan sebatas menarik saja. Sebenarnya nanti ada di I think that's all. Thank you for today. Thank you for your time. Happy nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita berjumpa lagi dengan saya Ibu Nur Cepi Rosmayanti, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tangerang, bersama rekan saya Bapak Sumarno selaku guru mata pelajaran bahasa Inggris. Dan tak lupa di sini juga ada guru praktik pengajar saya yaitu Ibu Murni SPD. Baik, Assalamualaikum Pak Marno. Assalamualaikum Ibu Murni. Apa kabar nih Pak Marno? Baik Bu sekali, sangat baik. Bu Murni, gimana kabarnya Bu? Baik. Alhamdulillah baik. Baik, untuk hari ini kita akan melakukan sesi wawancara terkait rangkaian dari supervisi akademik, di mana sebelumnya sudah dilaksanakan pra-observasi, kemudian proses observasi, dan saat ini adalah pasca observasi. Kita mulai aja Pak Marno ya. Baik. Terkait apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, di mana saya sudah melaksanakan observasi ya, pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris waktu itu di kelas 11 DKV. Iya betul. Bagaimana perasaan Bapak setelah dilakukan observasi tersebut? Alhamdulillah, setelah dilakukan observasi itu jadi ada masukan buat saya bagaimana untuk mengajar yang lebih baik dan lebih simpel tanpa terlalu banyak bertele-tele lagi. Seperti itu, jadi apa lebih apa ya, lebih terarah ya gitu. Selanjutnya Bapak bisa nggak menceritakan kembali area pengembangan pembelajaran serta langkah-langkah atau tahapan pembelajaran di kelas yang sudah Bapak lakukan? Oke. 11 TKP 2 ya? Dua itu tentang, kemarin itu materi yang tentang advertisement, itu tentang iklan. Jadi mengenalkan ya siswa terhadap teks iklan itu. Yang kita tahu itu ada orientasi, batang tubuh, sama apa namanya penjelasannya. Nah, dalam pelaksanaannya siswa mampu menganalisa teks lisan itu dengan baik, dan bahkan pada ranah prakteknya siswa mampu membuat iklan dengan media Canva dengan baik dan benar. Artinya baiknya itu adalah jelas gambarnya, tujuannya jelas, ada tulisannya itu gede-gede, maksudnya catching ya, gampang dilihat, dan maksudnya juga jelas untuk menawarkan produk atau jasa gitu. Tapi
Untuk tahapan yang sudah dilakukan itu sendiri Ada, seperti apa? tahapan yang pertama kan biasa kita kayak pemberian motivasi, pendahuluan, setelah itu memotivasi siswa dengan memberikan pertanyaan pemantik ya, yang membuat siswa itu terimajinasi dan akhirnya berkreasi untuk membuat iklan dengan menggunakan media Canva gitu. Tentunya kan diawali dengan pembuatan RPT terlebih dahulu Pak, Iya. yang sesuai dengan Iya, TP pembuatan modul ajarnya gitu, yang sesuai dengan KTP yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Lalu menurut Bapak, apakah perkembangan pembelajaran di kelas tersebut sudah berhasil atau belum? Dibilang sudah berhasil juga belum, karena masih ada yang harus disempurnakan lagi gitu. Tapi lebih baik dari yang dulu gitu. Artinya siswa itu tidak monoton hanya mengerjakan tugas, tapi lebih berkembang dengan mendapat informasi kekinian tentang bagaimana iklan yang baik dan up to date lah sekarang gitu. Tidak hanya sesuai dengan tugas dilaksanakan, yang akhirnya kurang improvisasinya gitu. Nah, kendala apa saja sih yang Bapak dapatkan ketika proses pembelajaran tersebut? Oke, mungkin di luar daripada teknis yang itu kadang siswa kan tidak semuanya, siswa semua mau membawa handphone, tapi kan media Canva kan harus online ya, dan mungkin pertama sedikit dengan data kali Pak kita. Cuma setelah kita buat secara berkelompok, akhirnya siswa itu bisa saling berbagi kerjasama untuk membuat iklan tersebut menjadi bagus gitu. Berarti kan ada kendalanya pada media Iya. yang mereka miliki gitu Iya. ya, terkait fasilitas. Nah, kemudian kira-kira di sini kenapa sih hal itu bisa terjadi? Karena siswa itu paketnya itu ya limit ya, terbatas Kuota ya? kuotanya ya. Dan juga mungkin tidak dipersiapkan sebelumnya gitu. Jadi kelompoknya harusnya ada satu yang sudah disiapkan sehingga pas pelaksananya itu sudah ready gitu. Mungkin nambahkan sedikit tentang teknisnya. Jadi ada beberapa siswa yang perlu dipahami tentang struktur daripada teks iklan. Salah satu contohnya itu tentang jenis tulisan yang bisa menarik si pembaca atau pemirsa bahwa iklan itu menarik, bagaimana dengan memberikan tips untuk warna yang menarik dan sebagainya. Kadang ada beberapa siswa yang warnanya itu nggak menarik sehingga dianggap bahwa iklan itu hanya biasa saja gitu. Ada bentuk teknisnya itu, jadi pengaturan warna gitu. Karena semakin bermain warna semakin bagus ya Pak? Bagus ya. Kalau monoton kalau warnanya cuma biasa-biasa saja gitu. Tulisannya juga nggak harus banyak, kadang jadi perlu beda antara iklan dan surat kabar teks reading text naratif teks, beda antara iklan advertisement teks sama naratif teks. Kalau naratif teks kan tulisannya banyak, tapi kalau iklan kan hanya sedikit tapi bisa dimaksud ada maksud dan tujuannya gitu. Mengena ya. Iya. Kemudian apa rencana ke depannya terkait pembelajaran yang dirasa Bapak tadi perlu ditingkatkan lagi? Lebih ditingkatkan lagi itu adalah dengan mungkin kemarin kan secara berkelompok, mungkin nanti secara individu, jadi biar mereka tahu kesulitannya itu di mana. Kalau kemarin kan ada kesulitan ini ngasih masukan, mereka bisa mengerjakan bareng-bareng. Kalau sendiri mereka akan akan berusaha secara maksimal, boleh melalui iklan melalui YouTube dan sebagainya untuk menghasilkan produk iklan yang lebih bagus gitu. Jadi itu saja, jadi mungkin lebih dikembangkan ke ini dulu. Terus juga aplikasi penilaiannya mungkin lebih ke ikut kayak sekarang. Kalau YouTube itu yang like-nya berapa, yang subscribe-nya berapa, itu yang menjadi faktor dasar lari ke penilaian nantinya gitu. Itu seperti itu Ya.
Nah, berarti itu kan rencana ke depan ya, Iya, Pak, rencana ke depan. yang akan Bapak laksanakan Iya. agar proses pembelajaran kedepannya lebih Iya. baik lagi ya, Pak ya, Baik seperti lagi. itu. Selain tadi sebelumnya sudah lakukan metode diskusi atau Iya, kelompok, iya. mungkin nanti tindakan dengan individu ya, Pak Individu ya. ya. Nah, kira-kira kapan pelaksanaan perubahan rencana yang akan dilaksanakan di kelas tersebut? Oke, mungkin ada jeda 2 minggu ke depan Bu, ya. Artinya setelah materi yang selanjutnya itu sudah dibahas, nanti akan ada kayak macam remedial Bu. Bagaimana melihat hasil daripada penilaian siswa itu apakah bagus atau tidak. Dengan itu tadi saya juga udah memberi bocoran bahwasanya melalui itu subscribe atau like dari YouTube itu. Jadi kemungkinan 2 minggu lagi lah. Sudah bisa dilaksanakan Bisa dan dilaksanakan. ini bisa berjalan dalam jangka waktu satu semester ini. Satu Pak ya. semester ini ya. Jadi penilaiannya jadi nggak usah bingung harus nyari skor atau gimana. Jadi langsung aja lihat ya berapa yang like-nya itu. Kalau like-nya banyak ya berarti ya kita kasih nilai yang bagus juga gitu. Berarti kan iklannya bagus gitu. Baik, baik Pak Sumarto, terima kasih sekali ini sudah menjawab Sama-sama. pertanyaan saya Pak ya terkait pasca observasi. Ya. Semoga apa yang Bapak rencanakan itu bisa terrealisasi. Amin, amin. Dan tentunya hasil pembelajaran juga cukup baik seperti itu ya Pak ya. Baik, baik. Iya. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Murni sebagai umpan balik terhadap apa yang sudah akan lakukan. Terima kasih. Alhamdulillah ya, semuanya sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan teruskan seperti ini, saling berbagi seperti itu. Semangat terus Bu Nur, amin Bapak juga Iya. semangat. Dan terima kasih. Baik, baik demikian rangkaian kegiatan supervisi akademik di mana sudah dilakukan wawancara pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sumarno sebagai guru mata pelajaran yang sudah saya observasi. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Murni yang berkesempatan pada saat ini. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.